Silakan nambahnya. Mari kita berdoa, haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau. Lalu pada pagi hari ini, kembali Engkau Tuhan hadir dalam acara ini. Kembali kami mau buka hati Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Buka hati pemikiran dan seluruh nurani kami. Sehingga firman-Mu yang diberitakan Tuhan terserap penuh dalam hikmat dan anugerah Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi Tuhan dengan dahsyat. Dengan anugerah kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap kata dan kalimat bukan sekedar dari dirinya Tuhan, tetapi dari Engkau sendiri yang berkata-kata untuk kami Tuhan. Biarlah kami boleh menerima dengan sukacita, mengubahkan kami, menyembuhkan kami, menumbuhkan iman kami, mendewasakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau siap memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, nama-Mu yang ajaib, kami siap menerima berkat Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk sahabat saya yang luar biasa, Bapak Pendeta Dr. Buyung Ismail. Bapak Ibu, pagi ini kita mau dengar firman Tuhan. Dan seperti yang juga telah disampaikan, temanya adalah membangun hasrat kesucian. Selamat datang, selamat bergabung bagi teman-teman dari calon angkatan 11, baik dari Nusantara maupun dari Malaysia dan teman-teman juga yang lain yang sudah bergabung. Senang bisa bertemu di ruang Zoom, dan kiranya melalui morning blessing ini kita setiap hari akan menimba kebenaran demi kebenaran dan menguatkan setiap otot-otot rohani kita melalui semua pesan-pesan Tuhan. Kebenaran yang kita serap, kita hayati, dan saya berdoa saudara bisa memenuhi satu kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan itu salah satunya adalah agar kita bisa memiliki hasrat kesucian itu. Ini kerinduan Tuhan. Dan ini yang menjadi hal yang membuat Tuhan tersenyum ketika kita bisa hidup secara benar. Dan hidup benar untuk orang percaya, untuk umat perjanjian baru, validasinya atau validatornya bukan sekedar aktivitas pergi ke gereja, tetapi bagaimana bertumbuh di dalam kehidupannya. Satu hasrat, satu keinginan yang kuat untuk terus bertumbuh dalam kesucian. Kita belajar dari seorang rasul, yaitu Paulus. Di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia menceritakan, dia menyaksikan, dia mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan satu-satunya dalam hidupnya setelah dia mengenal Tuhan. Filipi 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Satu-satunya kerinduan, satu-satunya keinginan, satu-satunya impian dalam kehidupan Paulus setelah dia mengenal kasih karunia itu adalah menjadi serupa dengan Yesus. Dan untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus, itu bukan barang jadi. Itu tidak otomatis. Begitu menyatakan diri percaya kepada Yesus, keinginan itu tidak otomatis ada. Dan tidak otomatis kita miliki. Tetapi
itu butuh proses. Di dalam proses itu ada respon yang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang harus kita miliki, yaitu apa? Kita sendiri harus terus-menerus menghidupkan hasrat itu dalam diri kita. Itu sebabnya ayat 13 dia menggambarkan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Artinya apapun yang ada di belakangnya, kegagalankah, keberhasilankah, kekayaankah, nama besarkah, itu taruh di belakang. Dan kemudian dia menghadapkan kehidupannya kepada sesuatu yang di depannya. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan ada gairah yang besar, dia berlari-lari pada tujuan. Dia tidak santai, dia tidak menganggap itu sebagai hal yang tidak penting. Karena terlalu penting, maka dia mengilustrasikan sebagai seorang atlet yang berlari untuk mencapai yang terdepan oleh dia, yaitu panggilan surgawi, karena dia hidup serupa dengan Yesus. Jadi karena itu saudaraku yang Tuhan kasihi, yang harus kita pahami bahwa hasrat kesucian adalah keinginan kuat. Keinginan kuat untuk hidup benar, tidak bercacat celah, dan menjadi kesukaan hati Bapa. Ini yang harus kita perkarakan dalam hidup kita. Hasrat apa yang ada dalam hidup kita? Adakah kehadiran kita, hidup kita sebagai orang percaya, kita sudah memiliki hasrat yang benar ini? Dan memang mestinya inilah menjadi hasrat satu-satunya yang harus hidup di dalam hidup orang percaya. Bagaimana dia terus berjuang seperti Paulus berlari-lari untuk mencapai tujuan hidup tidak bercacat celah, menjadi kesukaan hati Bapa. Itu adalah hidup yang diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus. Harusnya ini menjadi ciri hidup orang percaya. Dan ini yang harus menjadi menggerakkan seluruh kehidupan orang percaya, yaitu hasrat kesucian, keinginan kuat untuk mencapai keserupaan dengan Yesus, untuk bisa menjadi hamba Tuhan, pendeta, majelis, penginjil, jemaat, bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Tetapi berbicara tentang hidup membangun hasrat kesucian, kita sadar bahwa itu sangat sukar. Bahkan mungkin tidak berlebihan kalau dikatakan itu sebagai satu hal yang mustahil. Sebab manusia itu terlanjur rusak oleh kodrat dosa dalam diri. Terlanjur rusak. Karena kita sudah terlalu banyak menyerap filosofi dunia. Kita sudah terlalu banyak terlanjur menikmati kesenangan daging. Bahkan kesenangan yang lahir dari dosa demi dosa dalam hidup manusia ini. Untuk membersihkan diri dari kodrat dosa dan membangun kodrat kesucian itu adalah hal yang mustahil, sangat sukar, bahkan mustahil. Tetapi tidak ada pilihan lain. Orang Kristen harus hidup mengalahkan semua kodrat dosa. Mengapa itu mustahil? Karena manusia itu terlalu banyak keinginan dalam hidupnya. Hasrat dalam diri manusia terlalu banyak. Dan tentu saya kasih contoh. Salah satu keinginan manusia yang sering menjadi suntikan racun mematikan itu adalah ingin kaya. Ingin kaya. Mendengar kalimat ini, mungkin kita bertanya, dosakah kalau seseorang itu memiliki keinginan untuk menjadi kaya? Apakah kekayaan itu memang sesuatu yang kotor? Sesuatu yang berdosa? Apakah memang dosa untuk menjadi atau memiliki keinginan untuk kaya? Saya mengkalimatkan begini, ingin kaya tidak dosa.
Tetapi harus diwaspadai, keinginan atau hasrat itu bisa menjadi jebakan mematikan jika kita tidak memiliki kemampuan, maksud saya, untuk mengendalikannya. Kalau saudara tidak memiliki motif untuk berhasil, saudara tidak akan giat bekerja. Menjadi kaya itu tidak dosa. Untuk menjadi kaya harus ada keinginan. Tapi di sini adalah ketika kita menghayati hidup membangun kesucian, maka kita menghayati bahwa hidup kita tidak dikendalikan oleh ambisi dan keinginan untuk meraih dunia ini. Tetapi walaupun demikian, kita harus menjadi orang yang berhasil. Kita tidak boleh menjadi orang yang tidak memiliki motivasi berhasil. Tetapi keinginan itu harus kita kendalikan supaya jangan keinginan itu berubah menjadi monster dalam hidup kita. Jangan sampai keinginan itu menjadi tali tambangnya begitu kuat mengikat kita. Karena kita sadar bahwa fakta manusia dan keinginannya adalah ini. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas. Selalu ada sifat serakah. Tidak ada batas puasnya. Jiwanya seperti kedalaman sebuah sumur yang tidak berdasar. Berapa banyak pun air yang dituang ke dalam sumur tidak akan pernah penuh. Manusia tidak pernah ada puasnya. Kalau manusia tidak pernah puas, maka keinginan itu berubah menjadi monster yang akan menggilas hidup kita. Manusia selalu merasa berhutang pada keinginan dagingnya. Semua yang menjadi keinginan daging menuntut untuk dipenuhi dan dipuaskan. Selera mata, selera daging, hayalan, daya fantasi kita. Ini yang saya katakan tadi, keinginan kalau tidak dikendalikan, keinginan kalau tidak dikontrol dalam konteks perspektif kebenaran Injil, maka keinginan itu bisa menjadi monster bagi kita. Bukan tidak boleh saudara ingin kaya, boleh. Tapi keinginan itu harus ditempatkan dalam perspektif Injil yang benar. Kita harus menjadi tuan atas keinginan kita, bukan menjadi hamba atas keinginan kita, bukan menjadi budak atas keinginan kita. Sebab manusia pada dasarnya adalah manusia yang tidak pernah puas. Kita memiliki hasrat yang lain, hasrat yang berbeda dari apa yang Allah inginkan. Kalau kita menumbuhkan hasrat yang berbeda dari apa yang Allah inginkan, maka kita beragama Kristen, tapi kita tidak pernah memiliki hasrat yang benar, yaitu hasrat membangun kesucian untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus. Dan ini yang akan mengantarkan kita pada akhirnya tidak pernah bisa digarap oleh Tuhan untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus. Manusia tidak pernah puas, selalu berhutang pada keinginan dagingnya. Ini yang membentuk hasrat dalam diri manusia, yang semakin lama semakin kuat mengendalikan hidup manusia sampai kepada kematiannya. Pertanyaan penting bagi kita renungkan adalah bagaimana manusia bisa terbelenggu dengan keinginannya. Dan yang kedua, apa yang sebenarnya ingin dicapai manusia? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat saudaraku. Bagaimana manusia itu bisa terbelenggu dengan keinginan-keinginannya? Karena manusia selalu menempelkan nilai pada materi seperti uang dan benda atau harta, dan memberi tafsir kepada benda itu melalui tafsir dirinya dan pemikirannya. Jadi ketika manusia menempelkan nilai kepada materi seperti uang dan benda atau harta, maka itu membuat kita berpikir bahwa aduh betapa mulianya kalau kita banyak uang. Betapa berharganya diriku kalau aku jadi orang kaya. Betapa berharganya aku kalau aku bisa memiliki rumah besar. Betapa berharganya aku kalau aku bisa memiliki posisi penting, terhormat.
kita selalu memberikan atau menempelkan nilai kepada materi, padahal uang atau benda atau harta itu benda mati. Tetapi kita memberikan penafsiran di dalam pemikiran kita. Dengan uang itu kita menjadi hebat, dengan uang itu kita menjadi mulia, dengan uang dan harta itu kita menjadi orang terpandang. Itu sebabnya keinginan itu menggilas kita. Siang malam kita akan mengejar uang, siang malam kita akan mengejar yang terdepan, siang malam kita akan mengejar harta, siang malam kita akan diperbudak oleh keinginan untuk bagaimana memperoleh sesuatu yang kita tempelkan sebagai sesuatu yang bernilai itu dalam hidup kita. Sadari deh saudaraku, satu hal, masalah manusia bukan pada objek, tapi kepada nilai yang ditempelkan sesuai dengan tafsirannya sendiri. Masalahnya bukan pada objek itu. Masalahnya bukan pada uang itu. Kenapa manusia bisa menjadi hamba uang? Uang itu benda mati. Uang itu hanya alat transaksi. Tapi kita yang memberikan nilai berlebihan. Kita menempelkan nilai berdasarkan tafsir kita. Bahwa orang yang memiliki uang pasti akan mulia hidupnya. Orang yang memiliki banyak uang akan terhormat. Orang yang memiliki banyak uang ini akan menjadi orang yang terdepan. Sehingga dengan demikian, maka orang pada akhirnya menempatkan uang itu bukan lagi sebagai objek, tetapi uang itu menjadi tujuan hidupnya. Itulah yang membuat manusia terbelenggu dengan keinginannya. Kita butuh uang, kita butuh rumah, kita butuh kendaraan. Tetapi nilai hidup kita bukan karena uang. Nilai hidup kita bukan karena apa yang kita miliki. Nilai kita di hadapan Tuhan adalah ketika kita memiliki hasrat kesucian yang terus-menerus bertumbuh berkembang dalam progresivitas yang benar untuk bisa menjadi semakin serupa dengan Yesus. Kemuliaan hidup kita bukan karena gelar, kemuliaan hidup kita bukan karena pangkat yang kita miliki. Kemuliaan manusia ketika hidup kita bisa menjadi seperti yang Allah inginkan. Bapak Ibu, apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh manusia? Manusia mengejar segala-galanya, memiliki hasrat untuk meraih dunia ini, memiliki hasrat untuk meraih semua kemuliaan dunia ini. Apa yang ingin dicapai? Hanya ingin menjadi orang terpandang. Manusia ingin menjadi terhormat. Manusia ingin menjadi terkaya. Manusia ingin disebut sebagai yang terhebat. Dan manusia ingin menjadi orang yang berpengaruh. Ini motif dasar, motif yang paling mendasar. Mengapa manusia dalam hidupnya memiliki hasrat untuk mengejar dunia, untuk mengejar semua kekayaan yang ditawarkan oleh dunia ini? Karena manusia memiliki keinginan yang tersembunyi. Dia ingin terpandang, dia ingin menjadi terhormat, dia ingin menjadi terkaya, dia ingin disebut sebagai orang yang terhebat, dan dia ingin menjadi orang yang berpengaruh. Ada satu pertanyaan yang penting. What next? Katakanlah bahwa semua tercapai. Katakanlah bahwa semuanya itu Anda bisa miliki. Anda bisa menjadi terhormat. Anda bisa menjadi terkaya. Anda bisa menjadi terpandang. Anda bisa menjadi terhebat. Dan Anda bisa memiliki semua yang kau impikan dalam dunia ini. Tentu pertanyaannya, apakah kita tidak akan mati? Apakah kalau kita mati, apakah kita akan membawa apa yang sudah kita raih dalam dunia ini? Adakah orang mati membawa kekayaan? Adakah orang mati membawa uang? Adakah orang mati membawa hartanya? Adakah orang mati membawa jabatannya? Lalu, anggaplah bahwa semua sudah tercapai. Anda menjadi orang terhebat, terkaya, tidak kekurangan apapun. Lalu pertanyaannya, kemana tujuan di balik kematian kita?
Uang tidak bisa memberikan surga. Kekayaan tidak bisa memberikan hidup kekal. Rumah tidak bisa menjamin keselamatan kita. Lalu bagaimana kita mengakhiri hidup sebagai orang percaya? Yang bisa membuat kita mulia dan terhormat hanya satu. Ketika kita didapati oleh Tuhan sebagai anak-anaknya yang hidup tidak bercacat celah. Hidup seperti yang Allah rancang, segambar dan serupa dengan putra tunggalnya. Dan untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus, maka kita harus berani menanggalkan semua hasrat apapun yang dalam hidup kita dan menghidupkan satu-satunya hasrat, yaitu membangun kesucian hidup. Itulah tiket kita menuju kekekalan. Orang percaya harus membangun hasrat kesucian untuk proyeksi kekekalan. Karena kita ini makhluk kekal. Kita tidak selamanya dalam dunia ini. Ketika kita berfokus untuk meraih dunia ini, apa yang kita raih suatu hari kita tinggalkan. Dan apapun yang kita sudah miliki, tidak ada satu pun yang kita bawa. Sebab orang Kristen tidak diproyeksikan Allah untuk membangun kerajaan di bumi. Orang Kristen tidak diproyeksikan Allah untuk hidup selamanya di bumi. Pelabuhan terakhir kita bukan dunia ini. Pelabuhan terakhir kita adalah satu, di kekekalan yang kita sebut sebagai langit baru dan bumi yang baru. Persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, mulai sekarang, untuk kita bisa melihat proyeksi kekekalan Allah. Tekad hidup suci merupakan ranah peperangan manusia. Ketika saudara bertekad untuk hidup dalam kesucian, untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus, berarti saudara menabuh genderang perang. Perang bukan melawan orang lain. Perang bukan melawan di luar diri kita. Pertama-tama kita menabuh genderang untuk berperang dengan diri kita, melawan kontra dosa dalam diri kita. Kita yang terbiasa berdusta, kita yang terbiasa berbohong, kita yang terbiasa untuk angkuh, kita terbiasa untuk arogan, kita yang sudah memiliki karakter serakah, kita yang terbiasa untuk hidup dalam semua dosa yang menajiskan kita. Kita harus berani memotongnya, kita harus berani mematikannya, kita harus berani menghancurkannya. Dan itu berarti Anda setiap hari berperang dengan kontra dosa kita. Membangun hasrat kesucian berarti Anda masuk dalam ranah peperangan. Dan ketika kita masuk dalam ranah peperangan, Roh Kudus ada menyertai saudara. Karena itu saudaraku yang Tuhan kasihi, kesucian hidup adalah buah pertobatan yang terbentuk dari proses dan berprogres. Kesucian hidup itu adalah buah pertobatan. Itu terbentuk dari sebuah proses yang disebut dengan hasrat kesucian itu. Kita harus membangun hasrat kesucian untuk bisa memaknai dan menghidupi makna pertobatan itu. Bahwa pertobatan itu bukan sekedar Anda ke gereja, bukan sekedar Anda ikut paduan suara, bertobat itu bukan sekedar Anda ikut aktif dalam kegiatan gerejawi. Kesucian hidup dan pertobatan itu harus menjadi gaya hidup kita yang harus dibangun dari hasrat kesucian yang terus-menerus dibangun dalam sebuah proses yang berprogres. Kenapa disebut proses? Karena setiap hari saudara akan menghadapi sekolah kehidupan, school of life, di mana di dalam hidup itu ada banyak hal-hal menjadi cara Tuhan untuk terus menambah dan membangun nilai-nilai kesucian dalam hidup kita. Makanya kesucian itu sifatnya progres. Dia tidak stuck. Harusnya semakin bertambah umur kita, hidup kita makin benar. Harusnya semakin bertambah usia kita, hidup kita makin sempurna. Itu namanya progres. Dan itu bisa terjadi kalau kita membangun hasrat kesucian. Yang kedua, orang yang mengingini kesucian pasti adalah orang yang tahu menghargai pengorbanan Yesus. Mengapa kita harus membangun hasrat kesucian?
Karena membangun kesucian hidup itu adalah bentuk kerendahan hati kita, menghargai pengorbanan Yesus di atas salib. Kita sadar dia sudah mati bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita, mencurahkan darahnya bagi kita, untuk mendamaikan kita, membuka jalan bagi kita untuk hidup di dalam karakter Allah, kesucian Allah. Maka orang yang menghargai pengorbanan Yesus, dia akan merespon dengan, Tuhan, Engkau begitu baik kepadaku, Engkau begitu luar biasa menghargaiku, maka aku pun harus menghargai diriku sendiri di hadapan-Mu, yaitu tidak membiarkan hidupku tercemar, dan biarkan hidupku terjerat lagi, dan tidak biarkan hidupku terbelenggu kembali oleh dosa, karena Engkau sudah menyelesaikan di atas salib. Kita menghargai karya Yesus, itu sebabnya setiap hari kita harus membangun hasrat kesucian. Membangun hasrat kesucian adalah merupakan implementasi dari sikap hati yang mengasihi Allah. Hanya orang yang mengasihi Allah yang bersedia untuk hidup kudus, karena ada firman mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita membangun hasrat kesucian kita. Hidupkan mesin gairah surgawi itu setiap hari. Hidupkan mesin hasrat kesucian setiap hari. Jangan terbelenggu dengan keinginan daging untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti di dunia ini. Tapi kejarlah Kristus dalam hidup kita. Dari sejak bangun pagi sampai matahari terbenam, pastikan hidup kita atau kita hidup di hadirat Tuhan. Hidupkan mesin kesucian itu dari sejak membuka mata setiap hari sampai kita membaringkan diri kita di atas tempat tidur kita. Itu adalah kita menghidupkan mesin kesucian, sehingga setiap hari hidup kita memahami dan benar-benar mengimplementasikan hidup di hadirat Tuhan. Hidup di hadirat Tuhan bukan ketika kita di gereja. Hidup di hadirat Tuhan bukan ketika kita berdoa sejenak, tapi 24 jam sehari. Pastikan kita hidup di hadirat Tuhan. Dan itu harus dimaknai sebagai gairah untuk membangun kesucian itu. Hanya orang yang hidup benar, memiliki hasrat kesucian itu, yang bisa mengalami Tuhan setiap hari. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita terus membangun hasrat kesucian ini. Mari kita terus berjuang untuk membangun hasrat kesucian ini, supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jumat Agung sudah kita rayakan, Paskah sudah kita rayakan. Yesus mati bagi kita. Dia sudah bangkit, dan dia mau kuasa kebangkitannya itu, yaitu gairah untuk hidup dalam kesucian itu, bisa menjadi nyata dalam hidup kita. Inilah renungan kita pagi ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan menolong kita. Terima kasih buat kebenaran firman pagi ini. Kiranya kebenaran firman ini terus akan mendorong kami, Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.